Halo Troopers, kalian mau tahu hal yang menarik? Dengerin gua ngobrol yuk. Duduk santai ngobrol asik, kisah inspiratif dan hal edukatif. Obrolan tren masa kini, review tutorial semua ada di sini. Kita di duda duduk bareng Dana. Menikah adalah salah satu impian semua orang. Dan masing-masing orang berharap pernikahannya menjadi salah satu momen paling bahagia dan paling indah di dalam hidupnya. Dan semua orang akan merencanakan dengan matang acara pernikahannya. Tetapi bagaimana jika pernikahan yang sudah direncanakan dengan matang tiba-tiba harus banyak berubah? Berubah konsep, berubah tanggal, atau tertunda karena hal-hal yang di luar dari kuasa manusia, yaitu pandemi COVID-19. Kali ini gue akan bahas lebih dalam tentang itu dengan tema pernikahan di era pandemi. Oke Troopers, jadi untuk kali ini gue akan bahas masalah pernikahan di era pandemi. Dan seperti biasa gue nggak sendiri ya, gue kali ini ada ditemenin oleh teman ngobrol. Ya bisa lihat nih sendiri nih teman ngobrolnya, kita ada ini namanya Mbak Widya Puspasari. Ya jadi manggilnya apa nih? Mbak Puspa, Kamarnya sih Widya. kalau di dunia event manggilnya Widya. 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 Manggilnya Mbak, Ibu, Sis. Widya aja. Widya aja. Oh, Jangan sis. ibu dong. Aku Oh, kan jangan gadis ibu. beranak dua loh. Gadis beranak dua. Mbak aja kali ya? Boleh, boleh. Oke, jadi ini Mbak Widya ini selaku owner dari Happening Wedding Organizer. Happening atau Happen Inc? happen.inc_Indonesia. Karena sebenarnya kalau kita lihat di Instagram tuh nama happening tuh banyak. Ya either di Indonesia atau ada di luar negeri. Jadi kita kita WO-nya adalah @happen.inc_Indonesia. Tapi bahasa enaknya happening gitu Happening. ya? Oke, jadi ini sebenarnya plesetan dari happening ya? Ya, betul. Oke. Nah, jadi gini Mbak, kita mau bahas masalah wedding di era pandemi ya. Jadi yang kita tahu nih, sekarang kan karena pandemi ini wedding itu kan sepertinya jadi pembicaraan yang lumayan Iya, betul. hangat ya di media Iya. sosial, di dunia, mungkin di dunia wedding organizer lah ya. Iya, Gitu. iya. Karena banyak perbedaan yang terjadi sebelum pandemi dan setelah pandemi ini. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih berjalannya wedding di era pandemi? Boleh nanti untuk komparasi yang sebelumnya bagaimana dan sekarang gimana? Aku mau tahu dong, karena nih troopers di rumah nih pasti penasaran. Iya. Oke. Jadi gini, kita bedain dulu antara pernikahan yang memang sakral menurut agama dan adatnya dari orang Indonesia sendiri. Sebenarnya kalau di masa pandemi itu mau menikah sih dipersilahkan sebenarnya. Karena kan yang namanya orang sudah punya pasangan, sudah dilamar, harusnya disegerakan untuk menikah gitu ya. Bukan begitu ya Pak ya? Iya. Nanti diambil orang pacarnya ya kan? Niat baik harus disegerakan. Iya, gitu. daripada Oke. nanti diambil sama yang lain yang lebih cakep ya kan? Tapi Si musibah. masalahnya kita nih orang Indonesia yang seneng ngeriung. Oke. Punya adat yang kalau misalnya nikah itu semuanya mau diundang. Teman kantor, tetangga, saudara, dan saudara bapak, ibu yang sebenarnya kalau orang Indonesia kan bapak ibu kita nih bukan keluarga kecil yang cuma 1 atau 2 orang gitu. 6 bersaudara, 8 bersaudara, itu semuanya pengen diundang. Nah, di masa pandemi itu yang sebenarnya harusnya di-adjust gitu. Bukan menikahnya, bukan sahnya secara agama dan secara sipil, tapi acara resepsinya sebenarnya yang di-adjust gitu. Itu sih sebenarnya yang akhirnya justru orang-orang Indonesia mikir gini, kalau gitu ditunda aja, karena kan sebenarnya mereka punya impian pernikahan masing-masing gitu ya. Yang tadinya udah
pesan tempat nih, oh aku udah nyebar undangan 500 gitu, berarti kan ekspektasinya dia akan mengundang 1000 atau 1200 orang, dan Oke. itu pas masa pandemi nggak bisa gitu ya kan. Jadi akhirnya keputusannya ditunda. Atau ada juga yang lebih wise, ya sudah nggak apa-apa resepsinya ditunda sampai masa pandeminya itu agak berlalu, tapi akadnya tetap dilaksanakan. Awal-awal tuh justru lebih strict karena akad itu pihak KUA tuh mintanya di KUA waktu itu. Oke, Kenapa? jadi ini Iya. di KUA ya. Iya, kenapa di KUA? Karena agar orang pihak KUA itu bisa memantau berapa banyak sih orang yang ikut di situ, kan paling cuma saksi, orang tua gitu ya, keluarga inti sama si pengantin, paling cuma 10 atau 15 orang gitu. Dan itu kan sebenarnya yang menurut mereka aman tuh memang segitu gitu. Pun kalau di rumah ya tidak lebih dari 30 orang. Nah, itu kan sebenarnya agak susah ya kalau untuk di-adjust dengan adatnya kita gitu, kebiasaannya orang Oke, jadi Indonesia ya. ini terbentur dengan budaya ya gitu ya. Iya, Jadi budaya bener. orang Indonesia yang senang pernikahan tuh adalah perkumpulan orang banyak yang Iya. menghadiri acara, dan Iya. dengan ada pandemi Iya. ini Iya. jadi bukan acaranya yang pernikahannya yang ditunda, tapi resepsinya yang di-adjust Tertunda, dengan iya, keadaan. Nah, betul, oke, terus betul. kalau dari wedding organizer sendiri nih, dari pihak WO, klien-klien ini gimana? Maksudnya kan biasanya udah ada tuh, misalnya dia udah booking dari sekian bulan atau Iya. setahun sebelumnya, terus betul. tiba-tiba ada pandemi ini tuh gimana untuk rules-nya? Apakah uang yang dia udah masuk tuh perlakuannya bagaimana? Oke. Gini, kalau di tempat kami itu kan kita ada dua jenis wedding, perlakuan wedding kepada klien ya. Ada wedding organizer di hari H, yaitu di day organizer, atau wedding planner. Jadi semua paket tuh dari kita. Kalau yang the day organizer itu sebenarnya pada masa pandemi itu masih bisa berjalan, karena sebenarnya WO itu justru lebih dibutuhkan pada saat pandemi ini untuk mengatur protokol kesehatan dengan baik gitu. Kalau keluarga udah deh bye, pokoknya nggak akan bisa mengatur protokol kesehatan sampai segitu rapihnya. Justru butuh orang yang menjaga itu semua gitu. Protokolnya seperti apa nih, Mbak? Kalau karena kan kalau WO itu sebenarnya kan memang sudah protokoler ya. Iya, Sebelum iya. pandemi pun mereka Iya, udah protokoler. Nah, ini betul. untuk pas pandemi ini apa lebih detailnya seperti apa Betul. protokolnya? Yang pasti kita harus tambah tim sih sebenarnya kalau misalnya di masa pandemi ini. Kenapa tambah tim? Karena kita butuh orang yang khusus untuk cek suhu. Kan suhu tidak boleh lebih dari 37,5 ya untuk di acara itu, di acara wedding. Jadi khusus ada orang yang khusus untuk nembak suhu, kemudian ada orang yang khusus untuk semprot hand sanitizer, kemudian juga kita sarankan pemangku hajat untuk menyediakan tempat cuci tangan. Kemudian sekarang juga yang kita biasa lakukan itu adalah setting tempat di mana pintu masuk dan pintu keluar itu berbeda. Jadi tamu tidak ngumpul di satu tempat yang sama gitu. Jadi kalau masuknya dari titik A, keluarnya dari titik B. Rules-nya begitu, alurnya begitu. Kemudian makanan yang tadinya dari buffet itu menjadi hampers. Pun kalau misalnya pengen buffet, itu harus ada yang nyendokin. Hampers tuh nasi bungkus ya? Apa sih? Kayak nasi bungkus ya? Nah, itu tuh ya salahnya gini loh. Maksudnya kayak kalau selamat-selamatan tuh ya itu kan tuh yang seru. Jadi Sekarang nih ya, orang-orang nih yang namanya klien tuh kalau misalnya tahu ganti pakai hampers ya, oh berarti harganya bisa setengahnya dong mbak. Ya nggak apa-apa kalau mau dikasih nasi kotak kayak hajatan pengajian sih nggak apa-apa ya. Tapi kan namanya wedding gitu, kita nggak mungkin kan ngasih packaging yang kayak begitu gitu. sebenarnya isi sama aja ya. Sebenarnya isinya sama, tapi kan packagingnya akan berbeda dengan packaging orang pengajian atau orang tahlilan gitu. Nah itu yang sebenarnya tidak dipahami oleh klien gitu. Terus ya gimana ya, gini, jadi WO tuh susah sebenarnya. Kita berada di antara dua pihak, vendor dan klien. Itu yang harus kita bisa menjembatani antara mereka gitu. Klien nih anggapnya gini loh, masa pandemi ini harusnya nikah lebih murah dong. Iya. Gitu. Iya kan? Jadi kayak apa ya? Ya. Kayak kesempatan lah ya, gitu, kesempatan untuk nikah lebih murah gitu. Tapi di sisi lain, apalagi catering, dekor, itu harga bahan baku semua naik gitu.
Iya. Ya, jadi di sini naik, di sini pengennya murah gitu. Nah, itu yang harus kita bisa jembatani gitu. Kita kasih edukasi ke kliennya, juga kasih kasih pilihan gitu. Nih kalau maunya budgetnya segini, ya lo dapetnya ini gitu. Kalau lo maunya dapatnya ini, ya lo budgetnya tinggiin. Jadi kuncinya cuma 2 gitu. Put your standard down atau adjust your budget. Itu doang sih sebenarnya gitu. Dan itu yang sebenarnya belum dimengerti sama orang-orang pada saat sekarang gitu. Tapi untuk tamunya sendiri sekarang berapa sih maksimal kalau untuk karena kan setauku ada beberapa aturan dari pemerintah nih, betul. tamu untuk wedding tuh berapa persen dari standar gedung atau kapasitas gedung, dan untuk perizinannya itu biasa gimana? Jadi siapa tahu ada troopers di rumah nih yang mau nikah, mungkin bisa sedikit informasi dari Mbak. Kalau di kondisi saat ini memang semua, ini khusus untuk Jakarta ya, khusus untuk Jakarta memang belum semua gedung untuk resepsi itu dibuka. Karena mereka harus satu-satu presentasi kepada Kemenkraf, terus kemudian juga mereka harus meyakinkan pemerintah bahwa mereka sudah taat protokol kesehatan gitu. Kemudian tamunya sendiri berapa sekarang maksimal? Untuk kapasitas gedung itu maksimal di 35% dari kapasitas awal. Misal awalnya 1.000 gitu. Sekarang cuma boleh 300 sampai 350. Pun itu harus di-shifting gitu. Jadi nggak boleh 350 itu ada di saat yang sama datang di waktu yang bersamaan gitu. Jadi kalau misalnya resepsi dari jam 11 sampai jam 1 itu berarti harus di-shifting 2 shifting. Misalnya satu shift itu per jam 100 atau 120 orang gitu. Lebih enak sih sebenarnya anak-anak muda zaman now nih. Lo kalau mau nikah nih ya, Mas, ya ngobrol aja. Udah pernah nikah belum? Udah pernah nikah belum sih kamu? Belum. Sekarang nikahnya, mumpung nikahnya intimate tahu, murah. Mumpung nikahnya intimate. Kan kalau sekarang, kalau dulu kan pernikahan tuh identik dengan ngundang banyak orang ya. Jadi kerabat orang tua juga diundangin semua gitu. Sekarang malah justru anak-anak milenial lebih enak sebenarnya. Jadi kayak ala bule luar negeri gitu loh. Jadi kayak cuma 50-100 orang. Terus mereka lebih milih yang outdoor. Sebenarnya memang pernikahan outdoor itu lebih baik sebenarnya. Karena kan sirkulasi udara lebih bagus tuh. Kalau di gedung kan ya kita ngumpul di situ, udaranya ya akan ngumpul di situ terus kan gitu. Karena kan info terakhir kan memang virus ini kan sudah bermutasi di udara gitu kan. Jadi lebih baik sirkulasi udaranya baik gitu. Cuma kendalanya sekarang musim hujan. Jadi kalau misalnya outdoor ya kita harus pintar-pintar untuk ngakalin musim hujan itu gitu, pakai tenda. Tenda juga sekarang udah ada yang bagus-bagus kok. Ada tenda yang transparan ya macam-macam lah sekarang modelnya gitu. Ya jadi intinya sebenarnya pernikahan pandemi ini bisa diakali dengan berbagai cara ya. Bisa diakali gitu ya. dengan berbagai cara. Oke, nanti kita terusin lagi ya pembahasan. Boleh. Setelah ini ada isu-isu tentang pernikahan ya. Oke, Troopers, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas lebih dalam tentang pernikahan di era pandemi. Tetap di Duda. Duduk bareng Dana. Oke Troopers, balik lagi bareng gua ya. Sekarang kita akan membahas sedikit isu-isu pernikahan ya, dengan Mbak Puspa. Jadi gua akan kasih sedikit pertanyaan tapi seperti games gitu ya Mbak ya. Oke. Ini nama acaranya adalah setuju atau tidak setuju. Oke. Gini Mbak, jadi rules-nya gampang. Jadi nanti aku tanya, ada 2 pertanyaan, Mbak tinggal bilang setuju atau nggak setuju. Nanti nggak bisa abstain ya? Nggak bisa abstain. Nggak lah, ini harus kalau nggak abstain nanti udahan dikat udah selesai acara. Baik. Jadi setuju tidak setuju, abis itu jelasin alasannya. Ya, Oke, ini tetap seputar wedding lah ya. Gitu. Jadi ini isu-isu menarik yang menurut aku nih sepertinya banyak yang dipertanyakan oleh orang-orang gitu ya. Jadi kita bertanya dengan narasumber langsung yang dari praktisi. Saya anak baru di sini. Ya, pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju jika kita menikah pakai WO itu jauh lebih mahal daripada nggak pakai WO? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Tidak setuju. Jadi Troopers nih tidak setuju ya. Nah, ini kenapa nih, Mbak? Harus dijelasin ya? Harus jelasin. Oke. Karena ini mindset orang-orang
pasti di luar sana menikah dengan WO tuh wah mahal gitu. Nggak Jadi- mau karena mahal gitu. Jadi gini Troopers, for your information ya, kita nih para WO, kan kita kerjasama sama vendor-vendor ya. Mm-mm. Jadi harga yang dijual sama vendor, misal tanya nih sama Mua deh, Muanya berapa di hari H? Oke, sekian juta gitu. Saya jual ke kalian nih sebagai WO juga sama harganya, tapi saya dapat diskon Ya. dari si WO, dari Dari si vendor. Prias, dari si Mua Iya. gitu kan. Nah, kalau gue kebaikan sebenarnya, kalau gue dapetnya gede, suka gue diskon buat si klien. Jadi sebenarnya dia dapetnya lebih murah justru kalau misalnya sama gue. Oh gitu. Tapi kenapa banyak yang bilang WO itu lebih mahal ya? Apa karena ada gap di jasanya atau Iya, mungkin kalau misalnya pakai WO on the day aja kan berarti kan artinya dia menambahkan jasa the day WO kan. Iya. Jadi dia udah punya pilihan vendor sendiri nih gitu kan. Dia pilih dengan harga yang sudah dia sepakati sama vendor. Jadi dia sendiri yang sepakat gitu ya kan. Artinya dia menambah nih jasa WO. Itu memang lebih mahal jatuhnya. tapi sebenarnya lebih berguna dong untuk acara. Iya. Jadi ada harga, ada jasa ada- dan ada kualitas dari acara sendiri gitu ya. Betul. Sebenarnya gini loh. Yang perlu ditekanin ke gini ya, kalau kita jualan event nih, itu kan bukan cuma soal barang. Misal gini, dekor. Kok mahal banget sih dekornya cuma gitu doang? Ini bukan soal barang, tapi ada orang-orang di belakang itu semua yang mikirin ide buat nikahan kalian, yang jalan, yang effortnya yang besar gitu, masang papan, pasang bunga, dan itu kan itu harus dibayar gitu. Papan dan bunga itu nggak mungkin jalan sendiri, kemudian kepasang sendiri, dan itu yang sebenarnya tidak itu mungkin yang orang-orang kurang tahu gitu ya masalah itu gitu. Oke, tahan dulu. Ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya Oke. ya. Apa betul setuju atau tidak banyak orang yang belum tahu apa sih itu wedding organizer, dan mindset mereka wedding organizer tuh kerjanya ya gitu-gitu aja gitu, dan setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju, oke. Berarti nyambung dari pernyataan yang Iya. sebelumnya. Iya. Bisa terusin, kenapa? Oke. Nah, di jasa wedding organizer itu kita tuh bukan cuma menawarkan oh ini acara akan berjalan dengan baik gitu. Ya memang kita akan men-set acara itu dengan baik. Kita bikin susunan acaranya. Kemudian kita nurunin orang-orang yang kompeten di bidangnya. Misal gini, kalau saya ini karena memang anak-anak, jadi tim saya nih gitu, kan kita kan sudah melalui screening lah gitu ya sekian tahun itu. Jadi saya tahu nih, oh si A bagusnya adanya di VIP gitu, si B bagusnya ngurusin pengantin, si C bagusnya ngurusin acara gitu misalnya gitu. Dan kita tuh bukan hanya hahi di sana gitu loh, maksudnya ya kita dibayar dan kita tuh akan bekerja maksimal mungkin agar acara itu aman, terkendali dan lancar gitu. Jadi udah ada posnya masing-masing ya. dan Jadi keluarga-keluarga tuh nggak bener, perlu repot ya bener. Kan kalau untuk ngatur keluarga kan pernikahannya ya. namanya orang pernikahan tuh keluarga kan pasti maunya ketemu sama keluarga lainnya. Kalau keluarga dilibatkan jadi panitia juga, kasihan dong mereka gitu. Yang ini hahaha sama keluarga yang lainnya, yang ini sibuk gitu. Nah, mendingan ada kita gitu. Kita kan orang luar yang memang ditunjuk untuk menjalankan acara tersebut dengan baik dan lancar. Nah, jadi keluarga bisa ngeriung semua, bisa ngumpul. Oke, jadi intinya OYO ini adalah memudahkan untuk keluarga ya troopers ya, supaya mereka tuh nggak repot di hari H gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi mereka bisa menikmati acaranya, dan acara sudah diserahkan dengan tim-tim yang ahli di bidangnya dengan posnya masing-masing gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, setuju atau tidak setuju menikah itu harus mahal? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, ini menarik lagi nih ya. Jadi kalau kalian punya mindset nikah itu mahal, nah ini dari Mbak Widya ada tidak setuju nih pernyataannya. Kenapa nih Mbak? Mungkin bisa. Ya kalau balik lagi ke tadi, Ya. kalau misalnya mau menikahnya secara sah, ya tinggal ngumpul keluarga, undang KUA, atau nikah di KUA pun sebenarnya kan tidak, ya ada harga yang dibayar untuk administrasi, tapi kan tidak begitu mahal ya kalau di KUA. Tapi kalau misalnya mau ngadain acara, disesuaikan aja sama budgetnya gitu sebenarnya. Kalau saya nih lebih suka sama klien yang jujur di awal.
Mbak, saya mau ngundang sekian, budget saya sekian, saya dapatnya apa aja ya gitu. Aku lebih suka kayak gitu. Jadi kita bisa mengadjust gitu kan, intinya kan intinya gini, yang namanya pernikahan itu dia punya mimpi dan Benar. dia punya budget gitu. Dan Ya, ini harus jadi, ketemu. Nah, ini harus ketemu ya, Iya, karena harus kan ketemu. banyak orang yang dia punya mimpi, tapi ya mungkin punya budget tapi mungkin pas. Nah, Iya. ini tapi tetap mimpi itu pengen dicapai nih. Iya. Itu apa? Gimana? Bisa atau? Bisa, misal gini, saya maunya nanti pakai apa namanya bajunya lalalala misalnya gitu. Ya udah berarti budgetnya sekian. Ya udah kita pilih vendor. Vendor kan banyak tuh. Rate-nya vendor tuh banyak ya. A, B, C, D, E itu banyak banget rate vendor. Nah, kita tawarin dengan vendor yang rate-nya memang sesuai dengan dia gitu. Terus kayak misalnya aku maunya nikahnya di outdoor gitu, terus maunya dekornya lalalala apa gitu, tapi budgetnya cuma segitu gitu. Aku bilang kalau segitu, kalau cuma segitu dapatnya speknya yang begini ya gitu, mau nggak? Jadi dia tetap nikah di outdoor dengan konsepnya dia. Misalnya aku punya rustic misalnya gitu, dengan konsepnya dia, tapi speknya kita rubah gitu. Oke, jadi ini menjawab pertanyaan sebelumnya juga ya. Jadi dengan ada wedding organizer itu, kalian bisa mengakali pernikahan yang mungkin kalian mikirnya mahal gitu. Kalian punya impian, tapi budget gue cuman sekian nih misalnya. Nah, akhirnya ada WO yang bisa, Mbak, gue mau misalnya budget gue cuma segini, tapi gue mau nikahnya kayak gini gitu. Itu bisa bisa dicarikan, lah ya, dan kita. dicarikan option-option gitu Betul, ya. betul. Jadi ya minimal walaupun nggak sama, paling tidak Mendekati. 70-80% bisa lah ya gitu. Jadi ya yang pasti ya kalian harus, kalau emang punya impian di sini ya Budgetnya juga segini ya. segini ya gitu ya. Kalau kerja ya kerja, pokoknya kalau bisa kerja dari siang, malam, pagi, pokoknya biar bisa nikah impian itu dapat gitu ya. Iya, sebenarnya kan sama aja kayak kita kerja di kantor gitu. Ya leveling manager ya gajinya lebih tinggi daripada leveling yang staffnya dong gitu. Nah, jangan sampai lo staff tapi gaya hidup lo kayak manajer. Nah, itu kan susah kan. Nah, sama aja kayak nikah. Lo pengennya di grade A tapi lo punya budgetnya grade D. Ya gimana gitu. Ya, jadi ini sebenarnya jawaban kalian nih. Jawaban kalian yang kalau ditanya, lu siap nikah nggak sih? Pasti kan bilangnya, aduh, gue belum punya budget gitu kan. Ini kayak semua umur-umur produktif yang mau nikah kayaknya jawabannya pasti sama. Kenapa lu belum nikah? Mau nggak? Mau, tapi gue belum ada budget nih, gimana sih caranya? Padahal gitu kan. sekarang lagi mumpung loh. Lagi intimate kan lumayan, cuma jadi 50 orang 100 orang ya. Ada hubungan dengan pertanyaan selanjutnya ya. Oke, jadi setuju atau tidak setuju momen di pandemi ini itu ya dijadikan momen menikah muda dan menikah maaf yang tidak punya budget lebih ini mereka memberikan diri untuk menikah. Setuju. Setuju ya? Setuju. Malah kan sebenarnya jadi lebih baik kan gitu. Sudah siap menikah sebenarnya, sudah punya pasangan gitu. Sudah pacaran sekian tahun atau misalnya dia ta'aruf misalnya gitu. Tapi kemarin-kemarin terhambat masalah gue harus ngundang 1.000 orang, 1.200 orang. Sekarang bisa cuma ngundang keluarga doang, cuma ngundang sahabat doang. Gitu kan lebih seru sebenarnya lebih. Masalahnya nggak itu sih. Masalahnya tuh kalau sekarang kan pandemi, kalau dulu kan kita harus punya budget yang lumayan. Kalau misalnya nggak punya budget, mertua malu. Nah sekarang kalau ini kan bisa jadi alasan ya, Pak. Pandemi Pak. Pandemi Pak. Itu tanggal udah terlanjur nih Pak. Gimana ya, nikah aja kali ya. Jadi kan lumayan nih ya. Ketawa dulu gitu ya gitu. Jadi lumayan kan ke mertua, aduh Pak pandemi nih, Pak nikah aja deh gitu. Daripada fitnah atau apa segala macam kan. Tapi kan ya harus juga menghargai lah. Kan intinya mah gini ya, kalau menikah itu apalagi mahar ya. Nih kuncinya kan gini, kemampuan laki-laki, keikhlasan pihak wanita. Nah, ya kalau pihak laki-laki mampunya 10.000 tapi wanita juga ikhlas gimana? Masalahnya banyak yang wanita nggak ikhlas kayaknya. Wanita memang ikhlas sama orang tuanya nggak ikhlas. Anakku dikasih segini doang. Iya sih bener. Karena kan mikirnya gini, anak gue udah gue gedein sekian tahun menjadi A gitu. Misalnya, anak gue udah gue didik jadi dokter sekolahnya mahal sekian tahun. Ya masa anakku cuma dihargain segitu kayak gitu loh. Itu kan mindsetnya kita sebenarnya. Padahal menurut aku sendiri nih ya, yang namanya menikah tuh harusnya dimudahkan dan dilapangkan gitu. Kenapa? Karena rezekinya setelah menikah itu justru kita nggak tahu gitu. Siapa tahu nanti setelah anaknya menikah dengan si lelaki ini, malah mereka berdua rezeki lebih banyak daripada yang dibayangkan sama siapa sebelumnya gitu. Iya, dan yang paling penting kan kalau nikahnya mungkin hanya akad aja atau cuman intimate gitu kan budget yang
harusnya buat resepsi kan lumayan buat tabungan-tabungan Iya, bisa kedepannya bisa kan. DP gitu. rumah ya kan? Jadi buat Iya. kalian ngomong sama orang tua kalian gitu ya. Jadi ini mumpung pandemi belum berakhir nih. Gini, ngomongnya gitu ya, gini, Mbak. ngomongnya gini. Pak, mah, daripada uangnya dipakai untuk hajat, Iya. gede-gedean, habis, mendingan pakainya untuk intimate wedding, sisanya untuk DP rumah kita masa depan, gitu. Iya, daripada orang fitnah kan. Iya. Dan aku juga jadi bahan fitnah orang gitu kan. Itu sih tergantung beberapa cara sih sebenarnya. Kalau nggak ngapa-ngapain nggak jadi fitnah loh beneran. Oke, sebenarnya dari wedding organizer sendiri tuh ada nggak sih option untuk menikah yang murah? Sebenarnya Oke, tahan dulu jawabannya. Setelah ini kita akan bahas ya tentang menikah yang murah Kesel gitu ya. di era pandemi. Tetap di Duda. Duduk bareng Dana. Oke, Troopers. Jadi tadi kita udah banyak ngobrol ya sama Mbak Widya selaku owner dari Happening Wedding Organizer mengenai apa ya, kendala atau solusi yang ditawarkan di era pandemi ini gitu ya untuk pernikahan dan beberapa isu-isu yang mungkin kalian sering dengar di masyarakat atau di orang terdekat. Tadi kita sudah jawab ya gitu. Jadi semoga bisa mengubah mindset kalian mengenai pernikahan tentunya dengan mindset yang positif. Ya, jadi mudah-mudahan pembicaraan tadi itu bisa menjadikan solusi gimana sih caranya menikah di era pandemi ini. Ya, dan selanjutnya tentunya gini ya Mbak, sekarang kan wedding organizer nih sekarang lagi berlomba-lomba untuk perang harga. Betul. Gitu ya. Terus perang promo, perang Betul. servis itu Betul. kan yang tadinya mungkin dia ada di grade A, sekarang dia mungkin bisa jadi downgrade. Betul. Ya penting Ada kerjaan. gitu. Karena kan salah satu bisnis yang terdampak pandemi ini kan di dunia event gitu kan, event organizer dan khususnya juga wedding organizer gitu kan. Jadi persaingan sekarang semakin ketat gitu. Jadi orang-orang bisa menikah dengan wedding organizer yang mana aja gitu Iya, kan. Karena betul. mirip harganya juga mereka banting harga semua. Iya. Gitu kan. Jadi Betul. nah, sekarang untuk Mbak sendiri nih sebagai pelaku bisnis di wedding organizer, harapannya apa sih ke depannya? Karena kan pandemi masih berlangsung nih. Karena kan kita ekspektasinya tahun ini sudah berakhir, tapi ternyata belum berakhir ya kan. Jadi harapannya ke depannya untuk wedding organizer seperti apa, dan boleh dong kasih saran atau tips bagi troopers di rumah yang mau menikah di era pandemi itu seperti apa sih gitu. Oke. Harapannya dulu gimana? Ya, sejujurnya memang gini, kalau dari kami, kalau yang namanya wedding organizer-nya, waktu pandemi awal-awal Maret 2020 sampai dengan Juni 2020, itu Maret, April, Mei, itu emang kita jadi tim rebahan. Semua ya, semua, bukan cuma WO-nya, tapi orang catering, orang dekor, kemudian MUA itu semua jadi tim rebahan. Pengangguran mendadak lah ya semua ya. Terus waktu itu momoknya adalah si klien ini minta balikin uang karena kan DP udah masuk. DP udah masuk. DP udah masuk, kemudian menikahnya mungkin entah diundur entah nggak jadi gitu. Tapi balik lagi, kalau saya sih selaku di Happening Indonesia ini kita selalu punya perjanjian gitu. Perjanjian kerjasama di awal sama klien. Berapa sih setoran awal? Ini berapa sih yang nggak bisa kita refund? Kemudian berapa sih yang bisa kita refund ketika ada force major gitu? Itu sudah dijelaskan semua di perjanjian kita. Nah, ini juga buat kalian semua, pastiin kalau misalnya memang pilih vendor, tolong ada perjanjian hitam di atas putihnya gitu. Jangan cuma invoice doang gitu. Oke. Jadi ada jelas detail-detailnya tuh ya. Ya, jangan cuma invoice, kemudian nanti ketika ada kayak gini nih force major, bingung kok uang gua nggak bisa balik kan dari kemarin nggak dikasih tahu. Ya harusnya ditanya gitu sebenarnya. Harusnya ada kesepakatan dua belah pihak dulu. Kesepakatan itu secara tertulis di perjanjian sebenarnya gitu. Jadi kitanya aman, merekanya juga aman gitu ya, nggak sih kayak gitu ya. Gitu. Nah, pandemi ini sih kayaknya nih kalau aku baca-baca mungkin tidak akan berakhir secepat yang kita harapkan, atau mungkin kita harus berteman sebenarnya sama si COVID-19 ini. Berarti kan artinya kita memang harus mengadjust semuanya gitu.
ketika apa namanya kita dituntut untuk menikah, mengurangi tamu, kemudian ketika ada pernikahan itu juga nanti aturannya akan berbeda gitu. Itu kan memang harusnya memang sudah ter-adjust itu dari sekarang dan untuk kemudiannya gitu. Jangan pernah takut gitu untuk mengadakan pernikahan, karena sebenarnya yang namanya orang menikah itu kan sunahnya Rasul. Maksudnya itu kan ya, agama kita kan memang diminta untuk disegerakan kalau memang sudah ada jodoh gitu. Tapi ya itu dia harus di-adjust dengan adanya protokol kesehatan yang ada sekarang dan mungkin entah sampai berapa tahun lagi gitu. Jadi mungkin sebenarnya yang harus di-educate itu orang tua gitu kayaknya nih. Kita harus ngobrol sama orang tua lebih banyak sebenarnya, karena yang mengundang banyak itu sebenarnya orang tua gitu. Kalau kita misalnya gini, lo baru ngantor berapa tahun sih gitu, 2 tahun, temen lo itu doang kan gitu ya sih. Terus kayak misalnya mau undang temen kampus, circle lo berapa sih gitu, nggak mungkin sekampus lo undang kan gitu. Apalagi kayak misalnya orang-orang introvert gitu, circle lo paling cuma 7 orang. Tapi kan orang tua tuh temennya banyak gitu, tetangga, keluarga, temen kantor A, temen kantor B, apalagi udah pensiunan, ada grup pensiunan A, pensiunan B. Itu sih sebenarnya yang harus kita educate ke mereka gitu. Jadi lebih ke edukasi orang tua ya. Iya, terus juga karena kan apa ya? pasti kan mereka takut nih mau nikah di era pandemi, takut semuanya bakal tertunda, ya kan, tanggal akan mundur, terus undangan juga akan berubah. Tapi kan dengan seiring waktu kan kita juga jadi hidup berdampingan kan dengan si COVID ini. Jadi akhirnya segala sesuatu tentang pernikahan akhirnya semua akan bisa dimaklumi sebenarnya kan. Jadi tinggal edukasinya aja kepada orang-orang yang mungkin berkepentingan lain ya untuk mengadakan pesta atau apa. Sebenarnya ya daripada tertunda, dan sebenarnya ngeri juga nggak sih kalau misalnya tertunda. Kan ada orang yang bilang nih, kalau misalnya nikah ditunda nanti jodohnya bisa hilang. Itu mitos apa enggak? Kamu tuh kayak orang tua saya. Banyakan mitos kamu. Ya nggak sih? Nggak tahu. Nah, jadi kalau misalnya nggak jadi nih, enter tiba-tiba kan pas berjalan waktu ada yang nyalip nih ya kan, set gitu. Akhirnya malah dia ikutan nikah tuh lagi pandemi. Iya, tapi gini sih Mas, ilmunya gini, kalau lo selingkuh ya nggak mungkin lo jadinya sama yang pertama. Karena kalau cinta sama yang pertama nggak mungkin selingkuh gitu doang sih. Iya nggak sih? Tapi kalau cinta saling pertama selingkuh dulu, abis udah di situ udah nggak taunya dia nggak baik nih, terus balik ke pertama gitu. Istrinya siapa? Nggak penting ya, dia intermezzo lah gitu ya. Iya gitu. Tadi sampai sih kita lupa ya gitu. Jadi memang untuk sekarang nih sebenarnya nggak usah takut lah untuk menikah gitu, karena lebih enak gitu sekarang tuh nikah gitu, lebih murah. Terus kemudian tempatnya, pilihannya. Tahun ini tuh aku agak frustasi ya sama orang-orang yang menikahnya mepet-mepet, karena di tahun kemarin kan kita off nih. Kita off dari pandemi itu kan, orang kan anggapnya nikah gue ditunda gitu, pokoknya nanti tunda sampai selesai, sampai COVID selesai. Nggak selesai kan, akhirnya di-onin di tahun ini, venue habis karena tidak semua venue sudah dapat izin dari pemerintah untuk melaksanakan resepsi dan resepsi pernikahan gitu. Oke, tadi kan Mbak ada bahas masalah menikah murah nih ya. Nah, jadi ini menarik nih sebenarnya untuk kalian. Tadi kita pernah bahas juga nih yang menikah mungkin low budget gitu kan, atau gue nggak berani nikah karena gue belum punya budget nih. Dan ini jadi momen yang kayaknya momen yang tepat untuk kalian menikah dulu aja gitu ya, dengan budget yang kalian punya. Nah, dari wedding organizer sendiri nih, ada nggak sih menikah murah mungkin yang cuman cuman ada budget 10 atau 20 juta aja sebenarnya udah bisa nikah belum sekarang? Bisa gitu? Dong, bisa. Sekarang bisa 10 ya? Juta. Ini misalnya gini, punya budget 10 juta, mau nikah dengan prokes yang sekarang sudah di-adjust ya, itu bisa dapat all in loh. Wah, tuh keren kan? Keren kan? 10 juta itu all in. Padahal kita mikir paling sebenarnya dapat apa sih, tenda doang misalnya gitu kan. Iya, all in. Jadi all in, ya? Udah dapat dekor akad, dekor minimalis akad, kemudian udah dapat make up dan baju pengantin, dan itu juga vendornya bukan vendor yang grade D lah istilahnya gitu ya. Masih di B lah gitu. Kemudian juga udah dapat makanan, cuma memang karena makanannya sekarang hampers,
kita sih selalu kalau misalnya memang acaranya misalnya cuma di rumah gitu, ya udahlah di-hampersin aja gitu. Ataupun kalau misalnya mau prasmanan gitu, masih bisa kok. Misalnya untuk 50 orang gitu, itu masih bisa. Kemudian udah dapat dokumentasi, udah dapat MC gitu. Jadi udah dapat kru WO lagi. Maksudnya jangan pernah berpikir bahwa menikah itu terhambat karena budget gitu. Jadi intinya ini sebenarnya mengurangi jumlah undangan aja gitu Iya. ya. Jadi untuk item-itemnya sebenarnya semua udah bisa dapat ya. Hanya undangannya aja di apa ya? Dikurangi ya gitu Iya, ya. Oke, terus, jadi kalau troopers mau tahu nih nikah murah yang budget 10 juta aja gitu, bisa nggak sih nanya ke Bisa Mbak dong. gitu? Nah, nanya lewat mana gitu? Nah, kita Boleh nih, dikasih tahu ke troopers ya. promo ya. Ya, promo boleh. Jadi kita Ntar bayarnya nih- belakangan, kasih bon. nanti reverse ke Mas Dana ya. Jadi di Happening Indonesia ini memang sedang ada program menikah mudah ya, bukan menikah murah tapi menikah mudah. Menikah mudah, Iya, mudah gitu. menikah itu mudah loh maksudnya gitu. Kita lagi ada promo pernikahan di rumah itu tidak sampai 10 juta. Wah, dapat 10 juta. Iya. Oke. Untuk untuk maksimal 100 packs loh. Lu ngundang di rumah 100 packs tuh udah banyak banget menurut gue. Tuh guys, Iya. hai guys. Habis ada buat dapat Apalagi job kalau langsung iya ya. kan. Atau guys, satu lagi nih guys, Iya. mungkin mau nyoba lagi guys. Terus nah, terus ada juga program intimate wedding. Itu yang nggak sampai 50 juta. Oke. Intimate wedding di venue, bukan di rumah. Ya, artinya nih gedung dan lain-lain lah ya gitu ya. Kita lebih menyarankan venue outdoor. Oke. Dan ada beberapa rekanan lah. Jadi kalau misalnya memang kalian mau tahu rekanan kita siapa aja, venue-nya siapa aja, kemudian rekanan foto, video, mua itu siapa aja, nanti mampir ke Instagram Ya, kita. di mana? Instagram boleh? Di mana, Instagramnya Mbak? @happen.inc_Indonesia. Nanti ditulis ya Mas ya. Oke, nanti ditulis di sini ya. Ditulis di sini. Namanya agak lumayan banyak Agak susah soalnya. underscore-nya gitu ya. Jadi Iya. nanti kalian troopers yang mau tahu informasi tentang menikah murah, menikah Menikah muda. mudah, dan Iya. yang pasti menikah dengan umur yang muda gitu Iya, ya. betul. Nah, jadi bisa langsung hubungi Mbak Widya di websitenya, nanti di sana ada nomornya ya. Di Instagram. Sorry. Kita belum punya website kebetulan. Boleh dibikinin ya Mas ya? Mas ya? Sorry, di Instagram ya. Jadi nanti di situ ada nomornya, bisa konsultasi, bisa langsung bisa pesan mungkin langsung ya di situ ya, bisa langsung ngobrol-ngobrol gimana ceritanya. Langsung sama aku, biasanya memang Iya. klien langsung sama aku ngobrolnya karena kan mereka pengennya konsultasinya itu panjang kali lebar kali tinggi, ya monggo gitu. Kalau kita kalau di tempat kami memang dengan senang hati melayani konsultasi para klien. Karena gini, sebenarnya kalau saya ini posisinya saya sudah pernah menikah, sudah pernah menikahkan adik-adik, juga sudah pernah menghandle acara orang lain gitu. Jadi sedikit banyak paham gitu apa yang dibutuhkan sama klien dan apa yang dibutuhkan juga sama vendor sebenarnya gitu. Kita ya biar semuanya ketemu gitu, ya nggak ada salahnya konsultasi terus aja gitu, nggak apa-apa gitu. Asal booking habis itu, jangan konsultasi Oh iya, hilang tuh, ya pasti gitu. konsultasi terus booking ya, jangan konsultasi terus ngilang. Iya. Dijamin harganya bisa bersaing ya. Bisa bersaing. Setiap bulan kita ada promo. Kalau di bulan Oke. Februari ini kita ada promo. Ini tayang Februari apa sih? Jangan lupa di ini bulan Februari, udah mau Maret besok. Maret. Jadi bulan Februari Maret ini kita ada promo. Kalau ambil all-in-one package dari kita bisa diskon sampai dengan 1 juta. Oke. Kalau ambil di DWO, Diskon ting 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 Iya. gitu, nanti ada ting 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 gitu diskon. kalau ambil di DWO kita bisa diskon up to 500.000. Itu di DWO ya, maksudnya jasa kru WO di hari Iya, H ya. jasa kuroyonya aja. Kemudian juga kita kemarin tuh sebenarnya ada promo waktu Valentine, itu ada promo dapat gold bar 2 gram, gila loh, gold bar 2 gram. Gold bar. Gold bar yang sekarang segramnya 1 juta ya kan, dapatnya 2 gram, itu lumayan banget buat nambahin mas kawin kalian. Wah gila kan. Tuh, gold bar. Jadi yang kalau belum punya mas kawin langsung booking aja, dia habis itu dapat wawasan gratis gitu ya. Terus satu lagi Good ya. tipsnya. Apa? Kalau mau menikah Harus ada pasangan ya. iya, kalau menikah harus ada pasangannya. Kalau mau gini, kan ada tipikal orang yang detail, ya nggak apa-apa detail gitu, asal
kedetailannya itu juga meet your budget gitu gitu Oke. gitu kan. Ya kan, gini, percaya atau tidak, ini guys, ini mitos tapi ini percaya atau tidak, ketika semua pihak itu ikhlas dalam melaksanakan suatu pernikahan, tidak ada hal-hal yang diributkan, tidak ada hal-hal yang menjadi suatu gimana ya, tidak ngeribetin gitu ya, tidak ribet dan tidak ngeribetin, itu pernikahannya lancar guys. Sebaliknya, nah kalian pikir sendiri, sebaliknya itu pasti ada aja gitu. Nah, itu pesan yang penting ya dari Mbak Widya selaku wedding organizer. Dan gue rasa kalian sudah tahu ya semua tentang pernikahan di era pandemi di hari ini. Oke, Mbak Widya, makasih ya untuk waktunya hari ini udah mau datang di channel gue gitu ya. Jangan bosan-bosan undang ya. Iya, nanti diundang lagi ya. Ketika Mas fotografer sudah menikah. Mas videografer deh. Sukses terus, mudah-mudahan kliennya makin banyak. Amin, Dan amin. wedding organizer bisa bangkit lagi ya. Ya, berjalan waktu dengan pandemi bisa bangkit lagi dari yang kemarin-kemarin sudah jatuh gitu ya. Oke, Troopers, jangan takut menikah di era pandemi. Karena pandemi memberikan pesan, menikah tidak harus meriah, karena pernikahan yang sederhana tetap akan memberikan makna. Terima kasih, gua Andana Tera, sampai jumpa, cheers! Duduk santai ngobrol asik, kisah inspiratif dan hal edukatif. Obrolan tren masa kini, review tutorial semua ada di sini. Kita di Duda